Shalom Ibu Dina, Ima Sari, selamat bergabung. Kita akan beribadah bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, jam 10 kita akan mulai. Mari kita sama-sama menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita, dan waktu khusus buat Tuhan. Jam 10 kita akan mulai ya Bapak Ibu. Mohon maaf selama ibadah nanti mic dari jemaat semua akan di mute. Nanti akan dibantu oleh tim media dari GBG PWC, Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizal untuk bantuannya. Dan mohon kerjasamanya Bapak Ibu karena waktu kita ibadah ini singkat. Jadi live Zoom ini akan direkam dan nanti akan diposting di YouTube. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita sama-sama kerjasama supaya tidak ada gangguan sinyal. Dan mohon doanya juga supaya tidak ada gangguan sinyal, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik seperti yang Tuhan mau. Kita masih menunggu jemaat. Ya shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan, semua yang antusias siap beribadah, lambaikan tangan. Percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di rumah saudara. Dia akan melawat kita pada pagi hari ini. Kita percaya hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu.
Karena saya percaya gereja bukanlah gedung, bukanlah tempat, tapi di mana ada Tuhan hadir, maka di situ ada persekutuan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkenan atas ibadah hari ini. Kita akan mulai dengan doa. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami amat bersyukur Tuhan, Kau sangat baik. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa, kiranya ibadah ini memuliakan nama Tuhan. Ibadah hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga kami dibangkitkan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami diubahkan oleh Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu semua, agar kami semua dapat masuk ke ruang-Mu yang kudus, hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan saya antusias. Di rumah katakan saya antusias. Saudara tahu nggak antusias artinya apa? Dalam terjemahan Yunani adalah entheos. Artinya apa? Kristus di dalam kamu. Saya percaya bahwa kalau Kristus di dalam kita, kita harus semangat. Amin. Kita harus antusias. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari yang di rumah sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang. Katakan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun dunia ini akan lenyap suatu saat, sekalipun semua akan berlalu, mari kita ingat, saudaraku yang terkasih, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Yang percaya katakan amin.
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, jamah kami Tuhan. Sigiria ranana masyegeria, sigiria ranana masyana. Mari naikkan suaramu sembah Dia. Sigiria ranana masyede. Percaya Tuhan sedang bersama dengan saudara di rumah-rumah. Dia bersama kita. Kaulah Tuhan yang kami andalkan Bapa. Haleluya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami tahu dunia ini indah Tuhan, tapi tidak pernah ada yang membandingkan keindahan Tuhan. Kami kagum akan Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Mari sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya, ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang layak
Engkau. Mari sama-sama sambil mengangkat tangan, kita percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudara. Ku kagum hormat akan Engkau, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum, ku kagum akan. Sekali lagi, Tuhan ada bersama dengan kita. Ku kagum hormat akan Engkau, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Mari angkat tangan kita. Percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan hadirat Tuhan akan menguatkan kita. Hadirat Tuhan akan mengubahkan kita. Dan kita percaya jika Tuhan hadir di antara kita, firman Tuhan berkata begini, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dia sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Kalau saudara hari ini datang dengan persoalan, datang penuh dengan tantangan dan pergumulan, percaya Tuhan ada di antara kita dan Dia akan menolong kita dan kemenangan akan kita raih. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kita. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Yes, Lord Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sama-sama katakan, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sambil mengangkat tangan sama-sama katakan, layak, layak
berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Lebih lagi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Rakyat, oh Jesus, disembah. Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Jikalau saudara dengan keluarga hari ini sama-sama bergandengan tangan, mari sama-sama bergandengan tangan. Jikalau saudara dengan anak, mari gandengan anak saudara. Jikalau saudara bersama dengan istri, pegang tangan. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di antara kita. Dan saya begitu merasakan bahwa Tuhan ada di antara kita. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Angkat pujian ini. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi sama-sama katakan, layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar, namamu besar, termulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Kami percaya Tuhan ada di antara kami dan hadirat-Mu melawat setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, ketika hadirat-Mu melawat setiap kami, jikalau di antara kami ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di antara kami ada yang berbeban berat, kami percaya firman-Mu berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadanya. Tuhan akan memberikan kelegaan. Hamba berdoa Tuhan, yang memuaskan hati kami, dan Tuhan memuaskan jiwa kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bapa, kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus kuasai pikiran dan hati kami, sehingga kami betul-betul dapat menangkap isi hati Tuhan. Pagi hari ini, berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu, kuasa, hikmat milik-Mu, urapan milik-Mu Tuhan, yang Kau sedang izinkan melayani-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, agar setiap apa yang hamba sampaikan, semuanya keluar dari isi hati-Mu, keluar dari perbendaharaan sorga, supaya menguatkan kami, menjamah kami, membangkitkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada kesempatan ini saya mohon maaf, setiap mic kita akan mute supaya ini dapat berjalan dengan baik, dan live ini akan direkam supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kita sama-sama buka firman Tuhan. Kita lihat sama-sama di Amsal 16 ayat 16. Amsal 16 ayat 16. Semuanya semangat dengar firman.
Yang semangat katakan haleluya. Sekalipun saya nggak dengar suara saudara, tapi saya percaya saudara juga semangat di rumah. Karena saya percaya Tuhan ada di antara kita. Kalau Tuhan datang ke rumah kita dan Tuhan ada di hati kita, saya percaya kita pasti semangat. Yang semangat katakan amin. Amsal 16 ayat 16, firman Tuhan berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan dapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Tema firman Tuhan hari ini adalah full of wisdom, penuh dengan hikmat Tuhan. Sama-sama katakan, saya ingin dipenuhi hikmat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di masa-masa pandemik seperti ini, yang kita perlukan adalah hikmat Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih, di dunia ini begitu banyak orang berpengetahuan, begitu banyak orang yang pintar, begitu banyak orang yang penuh dengan wawasan. Tapi saya percaya yang sanggup bertahan di masa-masa seperti ini, yang sanggup mengalami mujizat, mengalami terobosan, yang dapat mengambil keputusan yang luar biasa, saya percaya adalah orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dan Alkitab mencatat hikmat datangnya bukan dari kita, tapi hikmat datangnya dari Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ternyata saudara, hikmat itu lebih daripada emas dan pengertian jauh lebih daripada perak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seringkali menurut dunia, hikmat tidak lebih berharga daripada harta kita. Hikmat tidak lebih berharga daripada uang kita. Tapi Alkitab mencatat, ternyata hikmat jauh lebih berharga dari apapun juga. Kalau kita punya hikmat, justru dengan hikmat Tuhan, kita dapat melihat hidup kita diberkati Tuhan. Yang percaya hidup kita diberkati Tuhan, katakan amin. Jadi hari ini kita akan belajar hidup penuh dengan hikmat. Saya akan bahas ternyata dalam PSOB Commentary, dalam sebuah penafsiran, hikmat adalah kemampuan akal sehat untuk membedakan, mengintegrasikan, dan menerapkan pengetahuan yang didapat. Jadi pengetahuan dapat digunakan dengan baik kalau kita mempunyai hikmat. Jadi pengetahuan akan menjadi sebuah informasi yang ada di pikiran dan otak kita, dan itu semua sia-sia kalau kita tidak punya hikmat, saudara. Karena hikmat adalah kemampuan kita untuk dapat menggunakan pengetahuan. Nah, sedangkan pengetahuan adalah akumulasi dan pemahaman informasi. Jadi kalau kita belajar, ibu-ibu kan biasanya kan masak, kadang-kala perlu lihat YouTube gitu ya, perlu cari tutorial, sehingga ibu-ibu bisa memasak karena ada pengetahuan. Tapi untuk membuat masakan semakin enak, diperlukan hikmat. Karena nggak semua orang punya hikmat untuk dapat memasak dengan enak. Tapi karena ada kemampuan, yaitu hikmat dari Tuhan, kita bisa masak dengan enak. Betul nggak ibu-ibu? Nah, jadi pengetahuan hanya informasi, saudara. Nah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, pengetahuan itu what you know. Jadi apa yang saudara tahu, itu pengetahuan. Tapi hikmat adalah how to use what you know. Artinya bagaimana caranya menggunakan apa yang kita ketahui. Itu hikmat. Di masa-masa seperti ini, dunia memperlihatkan kepada kita bahwa yang krisis bukan hanya Indonesia, tetapi yang krisis seluruh dunia. Semua dunia mengalami hal yang sama. Baik yang dari atas sampai yang bawah, semuanya mengalami masalah yang sama, saudara. Karena virus corona, karena COVID-19, sehingga kita harus sama-sama mengalami ini semua. Tapi saya melihat di masa-masa pandemik ini ada orang-orang yang terus dipelihara Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Ketika dia ambil keputusan ini, dapat hikmat dari Tuhan, dan hasilnya luar biasa, saudara. Kalau saudara menjadi seorang pekerja di perusahaan yang Tuhan percayakan saudara kerja di sana, saudara minta hikmat Tuhan.
sehingga saudara dapat membantu perusahaan saudara sehingga mengalami kemenangan. Kalau saudara punya usaha, di tengah-tengah usaha seperti ini, saudara mungkin sulit melangkahnya harus gimana dan lain sebagainya. Saya ingin katakan kita perlu hikmat Tuhan supaya kita dapat mengambil keputusan yang terbaik sehingga kita dapat melihat di dalam keputusan itu ada kemuliaan Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Ada 3 cara saudara bagaimana kita dapat mengalami kepenuhan hikmat. Yang pertama, kita buka sama-sama di Amsal 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi yang pertama, agar kita dapat memperoleh hikmat adalah kita harus punya hati yang takut akan Tuhan, saudara. A heart, the fear of God. Bukan berarti kita harus takut, saya takut sama Tuhan. Bukan. Tapi kita harus betul-betul, yang pertama adalah kita harus mencintai apa yang Tuhan cintai. Yang kedua, kita harus membenci apa yang Tuhan benci. Kira-kira menurut saudara yang Tuhan cintai apa? Saya percaya yang Tuhan cintai adalah ketika kita hidup dalam firman, kita menyenangkan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, kita menyenangkan Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan benci kira-kira apa, saudara? Alkitab mencatat, Tuhan membenci kejahatan. Tuhan membenci perbuatan daging. Tuhan membenci segala sesuatu yang jahat. Dan kita sebagai manusia, bukan membenci orangnya, tapi kita membenci setiap hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Itu merupakan sebuah gambaran kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Dan Alkitab jelas sekali mencatat, Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat. Dia akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Saudara mungkin bingung, saudara ya, bagaimana di masa-masa seperti ini, saya harus mengambil sebuah keputusan atas usaha saya, atas pekerjaan saya, atas pelayanan saya. Saya ingin katakan saudara, kunci yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan saya berdoa kiranya semua jemaat Bapak Ibu yang live pada pagi hari ini, hikmat Tuhan turun atas kita semua. Dan saya percaya itu menjadi sebuah pegangan kita. Sehingga hidup kita dapat melihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini banyak yang berkata bahwa saya takut akan Tuhan. Saya sudah doa setiap hari. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa saya sudah puasa 2-3 hari. Tapi kenapa saya nggak tahu jalan keluarnya? Tapi kenapa saya kok nggak tahu caranya untuk mengambil keputusan yang tepat di masa-masa seperti ini? Nah, saudaraku yang terkasih, yang paling penting yang perlu kita ketahui, kita mari sama-sama cek hati kita. Kita cek apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ketika kita belajar, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka berkata bahwa mereka melakukan firman, tetapi hati mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka justru melakukan kejahatan. Saudara ingat ketika ada seorang perempuan yang jatuh dalam dosa, seorang sundal, ahli-ahli Taurat ingin melempar perempuan tersebut dengan batu supaya dihukum. Nah, ahli-ahli Taurat ini lupa, saudara, bahwa firman Tuhan berkata janganlah membunuh. Nah, jadi kita belajar, saudara, begitu banyak di dunia ini. Itu sebabnya kita harus betul-betul hidup bergantung dan hidup dalam firman. Karena saya percaya hikmat itu datangnya dari firman Tuhan. Ketika kita belajar firman, ketika kita mendalami firman dan melakukannya, kita akan dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama, saudara sukai apa yang Tuhan sukai. Cari di Alkitab apa yang Tuhan sukai. Dalami firman Tuhan. Apa yang betul-betul Tuhan sukai dari saudara. Apakah Tuhan berkata kepada saudara hari ini untuk melayani? Atau mungkin Tuhan berkata
kepada saudara bahwa saudara harus hidup penuh kasih, mari saudara sukai apa yang Tuhan sukai. Yang kedua, bencilah apa yang Tuhan benci. Kita bukan benci orang lain, tapi kita benci setiap kejahatan. Kita benci dosa. Nah, saya belajar saudara, kalau kehidupan kita penuh dengan dosa, ternyata itu membuat pikiran kita tidak jernih. Itu membuat pikiran kita tidak dapat, apa sih, tanda kutip, mendownload hikmat dari sorga. Itu membuat kita sulit. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata, pikirkanlah segala perkara yang di atas, pikirkanlah yang baik, yang benar, yang adil, yang patut dipuji, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Supaya apa saudara? Pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau pikiran kita bersih, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan, dari firman Tuhan, saya yakin dan percaya hikmat Tuhan akan turun begitu cepat kita menangkapnya dengan baik. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang mengandalkan Tuhan. A heart the relay of God. Mazmur 119 ayat 37 berkata begini. Ini doa Daud, saudara. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Seorang Daud, seorang raja yang hebat sekali, saudara. Dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa begini, saudara. Tuhan, lalukanlah mataku dari hal yang hampa. Ternyata saudara, seorang raja pun bisa melihat kehidupannya dengan sebuah pandangan yang kosong, pandangan yang hampa, seolah-olah nggak ada harapan, seolah-olah nggak ada jalan keluar. Itu sebabnya Daud berdoa. Kemudian dikatakan begini, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Di sini jelas Alkitab mencatat seorang Daud, seorang yang dikatakan orang yang hebat, bahkan raja Israel yang begitu dikagumi. Alkitab mencatat ketika dia berperang, 10.000 orang dikalahkan. 10.000 rebah, saudara. Dia lebih hebat. Tapi dia punya pengalaman. Dia mengalami pandangan yang hampa. Dan kalau saya menafsir, kemungkinan besar Daud sedang mengalami masalah. Daud sedang mengalami sebuah persoalan yang dia nggak tahu jalan keluarnya gimana. Hampa, saudara, kosong. Seringkali kita mengalami hal demikian, kita nggak tahu gimana Tuhan, caranya gimana. Dan apa yang didoakan oleh Daud, saudara, dia berkata begini, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ketika Daud mengalami persoalan, dia berkata kepada Tuhan, hidupkanlah aku, tunjukkan jalannya. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa hati Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada pagi hari ini, kita semua punya hati yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kalau kita melihat saudaraku, begitu banyak kemenangan yang dialami oleh Raja Daud. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia percaya kalau dia berdoa, dia minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengarnya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, ternyata letak mengandalkan Tuhan itu adanya di hati kita. Seringkali dunia mengajarkan supaya kita mengandalkan manusia. Kita mengandalkan usaha kita, gitu ya. Kita mengandalkan pekerjaan kita. Kita mengandalkan orang tua kita. Kita mengandalkan suami kita. Kita mengandalkan istri kita. Kita mengandalkan atasan kita. Dunia membentuk pola pikir kita supaya kita mengandalkan sesuatu yang kelihatan. Itu sebabnya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, Alkitab mencatat mereka menyembah lembu emas. Kenapa, saudara? Mereka tidak bisa mengandalkan Tuhan yang gak kelihatan. Itu sebabnya mereka membentuk sebuah patung lembu emas, karena biasanya mereka mengandalkan apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan mengetahui hal tersebut, saudaraku yang terkasih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa ketika Tuhan sedang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai.
Dan Tuhan bilang bangsa itu sudah menyembah dan mendua hatinya kepada dewa atau patung lembu emas yang kelihatan. Nah, jadi bangsa Israel punya track record, mereka punya latar belakang, saudara. Mereka terbiasa mengandalkan yang kelihatan. Itu sebabnya, saudaraku yang terkasih, kita harus diisi dengan firman. Pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan setiap pagi. Kita harus terus-terus mendownload segala sesuatu yang tentang Tuhan setiap hari. Supaya apa, saudara? Kita punya sebuah pengenalan yang baru. Kita punya sebuah gambaran pengenalan yang benar, yang sungguh-sungguh bahwa kita harus betul-betul percaya kepada yang tidak terlihat, yaitu Tuhan. Ibrani 11 berkata begini, segala sesuatu yang tidak kelihatan, itu akan terlihat dari dalam keluar. Mungkin saudara percaya, orang mungkin gak tahu, tapi itu di hati saudara. Tapi saya percaya, buahnya itu luar biasa. Saudara akan diberkati, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan, saudara akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, milikilah hati yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya pasti saudara, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Tuhan yang memberikan sebuah pengilhaman kepada saudara. Sehingga saudara dapat mengetahui apa yang Tuhan ingin lakukan. Sehingga saudara pun dapat melakukannya. Ketika saudara mengandalkan Tuhan. Kita buka Mazmur 119 ayat 66, saudara. Firman Tuhan berkata, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Kembali seorang Raja Daud berdoa kepada Tuhan bahwa dia minta kebijaksanaan kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan dia percaya akan perintah Tuhan. Dia betul-betul percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya dia sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Saudara, seringkali di masa-masa sulit, di masa-masa seperti ini, seringkali iblis mengintimidasi pikiran kita. Ketika Yesus di padang gurun, saudara, iblis datang kepada Yesus. Dia menggunakan firman Tuhan. Dia bilang, Yesus kalau kamu Tuhan, kamu bisa dong ubah batu jadi roti supaya kamu makan, kamu gak kelaparan. Dia pakai firman. Dia percaya Yesus berkuasa. Dia pancing Yesus. Jadi saudaraku, iblis terkadang pun bisa mengecohkan kita melalui firman. Dan kita harus betul-betul punya sebuah pengandalan yang kuat akan Tuhan supaya kita bisa tahu mana yang bukan dari Tuhan, mana yang dari Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kita dapat menghadapi segala tantangan ini. Kalau ada intimidasi iblis yang ingin mengganggu pikiran kita, mari kita sama-sama lawan dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan berikan hikmat. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus punya hati yang taat, saudara. A heart of obedience. Tadi yang pertama adalah hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah hati yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga adalah hati yang taat. Kita sama-sama ingin belajar dari kisah seorang janda. Dia mengalami hutang yang begitu banyak, saudara. Bahkan Alkitab mencatat, anaknya pun sampai ingin diambil oleh penagih hutang karena dia nggak punya uang untuk membayar hutangnya. Kita buka 2 Raja-Raja 4, maaf. Ayat 3 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Maka yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya.
Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Di sini seorang janda ini datang ke seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa, saudara. Dia cerita, Elisa seorang hamba Tuhan, saya punya hutang. Nah kemudian Elisa bilang begini, saudara, apa yang punya? Apa yang kamu punya? Kemudian dia bilang, dia hanya punya sedikit minyak, saudara. Dia hanya punya sedikit di dalam botol kecil. Kemudian ini sebuah perintah yang tidak masuk akal yang disampaikan oleh Elisa, saudara. Dibilang begini, kumpulkan bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Itu tertulis dalam ayat 3. Kemudian diperintahkan juga bahwa tutuplah pintu itu dan tuanglah minyak, maka bejana itu akan penuh dengan minyak. Nah saudaraku, ini sebuah perintah yang tidak masuk akal kita. Saudara bayangkan, dia hanya punya satu botol, saudara, satu botol minyak, kemudian disuruh kumpulkan bejana-bejana. Saudara tahu nggak masalah utama si perempuan ini, si janda ini apa, saudara? Yaitu hutang. Ya kemungkinan besar dia minta sebuah jawaban, ditolong uangnya, dikasih uang gitu, saudara. Tapi ternyata jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang diminta. Seringkali, saudara, jalan Tuhan, jawaban Tuhan itu seringkali berbentuk dalam sebuah hikmat, sebuah jalan, dan kita harus taat mengambil langkah itu. Nah, dia hanya punya satu botol, saudara, dan dia hanya taat. Dan dia mengikuti dengan baik setiap perintah itu dengan detail, saudara. Dia disuruh ambil bejana, dia kumpulkan bejana sebanyak mungkin. Saudara tahu kalau saya membayangkan kisah itu, saudara, itu agak gengsi juga, saudara. Karena dia orang yang sudah terkenal banyak hutang, dan anaknya ingin diambil penagih hutang, dia pasti semua tetangga, semua orang tahu bahwa dia punya masalah hutang. Tetapi perintah Tuhan kepadanya, dia disuruh kumpulkan bejana-bejana, saudara. Itu kalau kita membayangkan kita jadi seperti dia, kita mungkin agak gengsi, agak malu. Karena orang udah tahu kita punya hutang, tapi kita harus minta bejana lagi. Tetapi seorang perempuan ini dengan keberanian, dengan sungguh-sungguh dia taat penuh kepada perintah Tuhan. Dia lepaskan ketakutan, dia lepaskan gengsinya, dia sungguh-sungguh taat melakukan itu seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan saudara tahu mujizat terjadi ketika dia taat. Ketika dia isi, maka mujizat terjadi, bejana semuanya diisi penuh oleh minyak itu. Dan akhirnya di ayat 7 berkata, dia datang kembali kepada Elisa, dan Elisa bilang, jualah itu supaya kamu bisa bayar hutang, dan hiduplah dari lebihnya, sehingga kamu bisa mencukupi segala kebutuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hikmat itu akan datang kepada orang-orang yang taat. Dan seringkali hikmat itu sudah datang. Hikmat itu sudah ada, jalan itu sudah ada dalam pikiran kita. Tapi seringkali daging kita memilih untuk tidak mendengar setiap hikmat Tuhan. Seringkali kita tidak memiliki sebuah kerendahan hati untuk mendengarkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan. Seorang janda ini dia punya kerendahan hati, dia mendengar setiap perintah itu dengan jelas dan detail. Saya tadi lihat, saya baca, saya renungkan perintah Elisa begitu detail, saudara. Disuruh kumpulkan bejana, lalu kemudian disuruh tutup pintu rapat-rapat, kemudian tuang, saudara. Itu sebuah perintah yang detail, ada tahapan demi tahapan. Tapi luar biasa, seorang janda ini punya kerendahan hati, saudaraku. Dia mau mendengar perintah Elisa karena dia melihat ini hikmat dari Tuhan datang dari Elisa. Dan dia meresponinya dengan baik.
dengan ketaatan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap kita pasti punya tuntunan beda-beda. Ada sebuah tuntunan Roh Kudus, baik di hati dan pikiran kita itu masing-masing berbeda, saudara. Kalau Roh Kudus sudah berbicara, Tuhan sudah menuntun di hati kita, tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya demikian. Mari, ini waktu yang tepat kita melangkah. Saya percaya kalau kita melangkah, kita akan melihat mujizat terjadi. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Yang percaya katakan amin. Jadi ada 3 supaya kita penuh dengan hikmat Tuhan. Yang pertama adalah kita harus takut akan Tuhan, saudara. Yang kedua adalah kita harus punya hati yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menyampaikan isi hatinya. Tuhan menyampaikan firman, tuntunannya kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara apa? Hati yang taat. Seorang janda, dia nggak tahu caranya gimana bayar hutang. Dia terlilit hutang, bahkan lebih bahayanya, lebih ngerinya lagi, saudara, anaknya ingin diambil oleh penagih hutang. Itu merupakan sebuah masalah yang begitu berat. Tapi kita percaya, masalah seberat apapun, tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Amin. Sebesar apapun masalah saudara hari-hari ini, saudara ingat kembali, bukalah mata hati kita. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari itu semua. Oleh sebab itu kita harus percaya, andalkan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan tuntunan. Dan kita harus mendengar dengan kerendahan hati, dengan ketaatan. Ketika kita taat, saya percaya kita akan melihat kemenangan terjadi. Saya berdoa bagi saudara yang mungkin dalam keadaan yang sulit masa-masa hari ini, tetaplah percaya mengandalkan Tuhan. Tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah taat. Karena saya percaya ketika saudara taat, saudara mengalir bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat betapa dahsyat dan ajaibnya pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan. Tunjukkan kami jalan-jalan yang terbaik. Agar kami dapat melihat hidup kami penuh dengan mujizat. Hidup kami penuh dengan kemenangan dan kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan sama-sama. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya pada waktu ini Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia Tuhan yang sanggup menolong. Sekalipun dunia berkata tidak ada pintu, sekalipun dunia berkata tidak ada jalan, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalannya, pasti ada pertolongan, bahwa di dalam Tuhan
pasti mujizat terjadi. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, mari sama-sama memohon hikmat dari Tuhan. Minta agar Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita. Minta agar Tuhan memperlihatkan pintu-pintunya kepada kita. Dan kiranya Roh Kudus mengubahkan hati kita, sehingga kita memiliki kerendahan hati untuk mendengar hikmat Tuhan, dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jikalau saudara hari ini sedang bersama-sama dengan keluarga, mari angkat tanganmu. Kita sama-sama berdoa kiranya hikmat Tuhan turun atas kita semua. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat, yang memohon hikmat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan jalan keluar, sehingga kami dapat melihat ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan. Dan kami akan melihat begitu dengan nyata kemenangan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jikalau ada pikiran yang bukan dari Tuhan, yang hasilnya dari daging kami, yang menghalangi hikmat Tuhan turun atas kami, kami berdoa kiranya Tuhan melepaskan dari kami dari segala pikiran yang bukan dari Tuhan, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang dari daging, pikiran yang mengeruhkan segala pikiran kami dan perasaan kami. Hamba berdoa Tuhan yang membersihkan dengan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh melakukannya. Kami mau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami mau memiliki hati yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Kami mau memiliki hati yang taat, sehingga kami percaya hidup kami penuh dengan hikmat. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari sama-sama katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya berdoa kiranya setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita digenapi. Saya berdoa kalau saudara mengalami pergumulan yang berat, mengalami masalah, saya berdoa kiranya saudara diberikan harapan yang baru. Saudara berikan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah dan peganglah hikmat, peganglah firman Tuhan. Sebab kita tahu di luar Tuhan, di luar firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita percaya hanya dengan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan di masa-masa seperti ini. Hamba percaya jemaat Tuhan yang sama-sama hadir di dalam live Zoom ini, semua diberkati Tuhan. Kami semua mengalami kemenangan. Kami semua akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya puji Tuhan, hari ini merupakan live Zoom khusus ibadah gereja kita GBI GPWC Bandung, saudara. Dan setiap minggu kita akan sama-sama live Zoom ini. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa kita sama-sama terhubung di Zoom.
Saya merenung dan saya belajar bahwa gereja itu bukanlah sebuah gedung, gereja bukanlah tempat, tapi gereja adalah persekutuan. Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang percaya. Nah, kalau dengan Zoom ini kita bisa saling sama-sama terhubung, saudara. Kita bisa sama-sama em, saling melihat, menyapa, dan kita saling menanya kabar. Itu adalah gereja. Gereja adalah persekutuan. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Dengan melalui Zoom ini, kita bisa sama-sama saling bertumbuh bersama. Yang diberkati katakan amin. Nah, pada kesempatan ini saudara kita akan sama-sama mendengarkan ada beberapa update kegiatan gereja kita secara online dan nanti saya minta tolong bagian media Pak Rizal untuk mengaktifkan mic Pak Aming yang akan membantu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, persilakan Pak Aming untuk ya mengumumkan. Shalom Pak Aming. Ya, jadi saudara, hari Senin kita akan ada saat teduh ya, jam 6 sore. Dan dituliskan di sini ID-nya 474 870 7418 supaya kita bertumbuh. Kemudian hari Rabu kita akan ada kelas pemuritan, discipleship class, yaitu jam 6 sore juga. ID-nya Bapak Ibu bisa catat supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang perlu pelayanan doa dan konseling, bisa hubungi nomor yang tertera di gambar ini. Bagi Bapak Ibu yang ada masalah atau pergumulan yang minta didoakan, kiranya Bapak Ibu bisa menghubungi supaya ada tim hamba-hamba Tuhan yang bisa membantu melayani. Dan minggu depan kita akan kembali bersama di dalam ibadah online dan kita percaya bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan kita sama-sama dibaharui, kita sama-sama bertumbuh dan kita terus tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kemudian juga ada pengumuman untuk ibadah kids, GPWC Kids. Jadi ibadah anak itu akan mulai jam 8 pagi dan ini akan gabung dengan
anak-anak sekolah minggu yang ada di Timor Leste, gereja induk kita, saudara. Dan ID-nya bisa lihat di sini dan passwordnya bisa lihat di sini. Oke, demikian pengumuman. Dan kalau Bapak Ibu yang ingin persembahan, Bapak Ibu bisa sama-sama menaruh persembahan supaya semuanya mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung setiap pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa. Kita akan doa syafaat. Pada kesempatan ini saya minta kesediaan Ibu Kim Kim untuk berdoa bagi kita semua. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami menaruh harapan kepada Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Biarlah ya Tuhan, roh takut akan Tuhan senantiasa tumbuh atas hidup kami, hati yang mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan hati yang berserah sepenuhnya kepada Engkau. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Abraham Living yang ada di Timor Leste. Biarlah kasih karunia dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Living. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan untuk keluarganya Pak Living. Terima kasih Bapak juga yang senantiasa menyertai ya Tuhan, Pastor Reinhard dan Pastor Joe dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, anugerah Tuhan ya Tuhan yang melimpah-limpah senantiasa menyertai dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus naik ya Tuhan dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak kami juga mau berdoa untuk GBI Bandung dan GPWC Dili ya Tuhan. Biarlah senantiasa ya Tuhan bertambah bilangan jiwa-jiwa ya Tuhan, agar namamu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Bandung ya Tuhan. Biarlah bermekar-mekaran ya Tuhan jiwa-jiwa yang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan di saat kondisi seperti ini pun ya Tuhan, kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan turun atas kami ya Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa berkat saya serahkan kepada Pastor Reinhard. Mari sama-sama kita akan menerima berkat, kita imani sehingga mujizat terjadi. Tuhan memberkati keluargamu, katakan amin. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati usaha, apa yang dibuat Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Dan kiranya Tuhan bawa semakin naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Dan kiranya Tuhan melindungi kami semua dari COVID-19. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan berkati Cinovi, Pak Toto, Tuhan berkati, Pak Wenhao, ya, Ibu Esther, Pak Aming, Bu Vivi, Pak Chandra, Feby, Pak Yosua, shalom. shalom, Shalom Pak. shalom, Salam kenal Pak Robert. salam kenal semuanya. Dan saya berdoa kiranya kita semua sehat-sehat. Amin. Pemeliharaan Amin. Tuhan. Amin ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, minggu depan kita akan sama-sama ibadah seperti ini dan setiap
hasil dari ibadah ini kita akan posting juga ke YouTube supaya jadi berkat bagi banyak orang. Amin. 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 Tetap semangat Bapak Ibu, tetap andalkan Tuhan, percaya hanya dengan hikmat Tuhan kita dapat melihat kemenangan. Percaya, antusias. Amin. Yes. Amin. Ya, berkati. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom.